وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa na'udzu bika min syarri la na'lamu. Para jamaah salat subuh yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur subuh hari ini berkat nikmat Allah kita diberi kekuatan, diberikan kesehatan dan juga waktu serta umur panjang, sehingga untuk kesempatan subuh hari ini kita bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mugi-mugi kita senantiasa diberkahi waktu pagi sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi SAW untuk waktu pagi, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya, sebagaimana disebutkan dari hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Sakhar Al-Ghamidi. Diceritakan Sakhar itu biasanya berdagang di pagi hari. Karena kebiasaannya berdagang di pagi hari, berkat doa Nabi SAW tadi, dia praktekkan memanfaatkan waktu pagi demi menjalankan doa Nabi SAW tadi. Maka terang Sakhar itu jadi saudagar pedagang yang kaya raya, karena dia biasanya pergi berdagang itu pada pagi hari. Mungkin kita semuanya mendapatkan berkah, terutama di waktu-waktu pagi dan subuh, yang selalu kita manfaatkan untuk amal-amal soleh. Baik, subuh hari ini kita kaji surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun." Allah berfirman, dan sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, yaitu kebaikan yang banyak dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itulah yang mengakibatkan kami menyiksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menunjukkan pada kita para jamaah sekalian tentang dari surat Al-A'raf ini. Ini sebenarnya ada kelanjutan dari ayat sebelumnya. Namun di sini disebutkan tentang faedah orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat baik-baik, ayat ini menyebutkan kalau penduduk suatu negeri, penduduk suatu kampung, penduduk suatu desa, penduduk suatu dusun itu mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa pada Allah, beriman itu secara batin, iman pada Allah, iman pada malaikatnya, sampai iman pada takdir dan hari kiamat. Kemudian mau bertakwa berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat faedahnya di sini, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Untuk langit dan bumi tadi, ya, Allah akan turunkan berkah. Allah akan berikan berkah dari langit, yaitu terus turun hujan. Karena hujan itu bawa berkah. Kemudian Allah akan menyuburkan tanah-tanah yang ada. Tanah-tanahnya akan subur, tanah-tanah
tanah-tanahnya itu akan menjadi makmur. Syarat penting di sini lihat, sebelum Allah itu mengatakan penuh berkah, syaratnya iman lan takwa. Syaratnya apa? Iman lan takwa. Maka orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, berkah itu pasti ada. Ayat ini kalau lihat cerita sebelumnya, mulai saking ayat Al-A'raf 65. Ini diceritakan tentang dakwah dari Nabi Hud. Ngertos gini, Nabi Hud? Nabi Hud. Nabi kan ada selawe nih. Ada berapa nabi? Ada 25 nabi. Ada nggak pernah dengar Nabi Nuh? Pernah. Nabi Hud? Terus tahu dong? Sudah pernah dengar kan dulu? Ya, waktu pelajaran SD. Terus dibalik next ini ya, Nabi Hud. Nah, Nabi Hud di sini dikatakan wa ila adin akhahum hudan. Dan kepada kaum Ad diutus saudara mereka yaitu Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Hud itu dakwakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada bagi kalian sesembahan yang lainnya. Kalian hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah secara lahir maupun batin. Afala tattaqun. Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lompat lagi ke ayat 73. Sekarang kaum Samud didakwahi oleh Nabi Soleh. Pernah dengar juga Nabi Soleh? Nabi Soleh. Pernah nggih? Ya, bukan tiang ngapel di sini. Ya, ini Nabi, yaitu Nabi Soleh. Kaumnya itu namanya kaum Samud. Nabi Soleh itu dakwahi kaum Samud. Di sini disebutkan wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, dan seterusnya. Wahai kaumku, dikatakan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya, yaitu kaum Samud, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada bagi kalian sembahan yang lainnya, dan telah terang bagi kalian penjelasan dari Rabb kalian. Berarti yang kedua juga Nabi Soleh itu mendakwahkan untuk menyembah Allah saja, alias mentauhidkan Allah. Lompat lagi ke ayat 85. Ya, ke ayat 85. Al-A'raf 85. Sekarang Nabi Syuaib. Tadi Nabi Hud, terus Nabi Saleh, terus Nabi Syuaib. Perintahnya demikian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Kepada Madian. Ketika itu diutus kepada mereka Nabi Syuaib. Nabi Syuaib diutus pada mereka. Nabi Syuaib katakan demikian, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan yang lainnya, telah datang penjelasan yang terang bagi kalian dari Rabb kalian. 3 nabi ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus Nabi Syuaib. Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Semuanya punya dakwah yang sama, semuanya memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi kerjaannya para nabi, misinya para nabi itu untuk mendakwahkan tauhid. Umatnya diberikan penerangan, umatnya diwanti-wanti. Pokoknya jangan sampai melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi paling utama. Jangan sampai engkau itu berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah saja. Dari
dari Nabi terdahulu, Nabi Nuh, seterusnya sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwanya sama seperti ini. Maka ayat tadi surat Al-A'raf ayat 96 menunjukkan dengan terang pada kita yang dimaksud beriman dan bertakwa yang paling utama yaitu mentauhidkan Allah. Maka kalau orang itu meninggalkan kesyirikan, meninggalkan budaya atau tradisi-tradisi syirik, maka dia akan selamat serta akan mendapatkan berkah. Dan dia telah menjalani perintah nabinya sendiri, Nabi Muhammad SAW, dan ini jadi visi misi nabi-nabi sebelumnya. Nabi Hud kita sudah buktikan tadi, Nabi Saleh juga sudah, kemudian Nabi Syuaib. Nabi Hud itu dakwahi kaumnya kaum 'Ad, Nabi Saleh dakwahi kaumnya kaum Samud, kemudian Nabi Syuaib dakwahi kaumnya kaum Madian. Semua diperintah semacam itu. Jadi sejak dulu para nabi sudah ingatkan macam-macam syirik. Para nabi itu sudah terang sekali menjelaskan syirik itu nggak boleh. Maka kalau ada yang ingatkan tentang syirik, berarti dia telah mengikuti dakwanya para rasul. Kata Allah juga katakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Telah diutus di tengah-tengah kami telah mengutus di tengah-tengah kalian, yaitu setiap umat, supaya mereka itu menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Apa yang dimaksud taghut? Taghut itu setan. Ya, taghut itu juga kata para ulama dukun paranormal, orang pintar. Jadi sejak dulu Rasul itu dakwakan, pokoknya sembah Allah saja, nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh ikuti setan, nggak boleh percaya pada dukun, nggak boleh percaya pada paranormal, nggak boleh percaya pada orang-orang pintar. Itu pengertian dari taghut sejak masa silam itu sudah didakwahi semacam itu. Makanya kalau kita itu bertauhid itu jalan selamat. Dengan punya modal masuk surga cuma satu. Tidak ada jalan lain, modal ini dimiliki dulu. Harus mentauhidkan Allah, kemudian meninggalkan syirik. Namun kalau tidak mentauhidkan Allah, dengan berbuat syirik tidak akan selamat. Walaupun rajin sholat, walaupun jidatnya ireng, walaupun setiap hari sujud terus pada Allah, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia itu sampai munggah haji, namun kalau dia berbuat syirik, faqad habita amalu, maka amalannya itu jadi habis, selesai. Maka kunci utama Bapak Ibu iso selamat, ingin selamat harus meninggalkan syirik. Ada syirik-syirik mulai dari yang ringan-ringan, yang kecil sampai pada syirik besar. Yang orang anggap ini nggak tahu kalau ini syirik, padahal termasuk syirik. Ya, mulai dari memakai jimat-jimat, memakai raja-raja. Dulu kita punya keyakinan di antara masyarakat kita, kalau bocah cilik itu nggak berhenti nangis, biasanya dibagaikan apa? Dikalungkan apa? Hah? Dikalungkan apa, Mbak? Nah, itu masuk syirik, masuk jimat. Dalam bahasa Arabnya itu tamimah. Ya, kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang pakai jimat-jimat, dulu sama tujuannya kayak gitu, biar bocah itu nggak kena aib, biar bocah itu nggak nangis-nangis terus, dipakaikan seperti itu. Nabi katakan, yang pakai seperti itu faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Dan pernah Nabi katakan, itu masih dipakai terus, ma'aflah ta'abadan, engkau tidak akan beruntung selamanya. Ini dari yang kecil, belum lagi menyembah-nyembah kubur. Ya, ini baru dari yang kecil, belum lagi menyembah-nyembah kubur, datangi kuburan, minta doa pada wali yang sudah mati, atau jadikan wali itu sebagai perantara. Maka ini juga jalan menuju kesyirikan. Dan yang pertama tadi, kalau minta pada wali langsung, minta pada orang mati langsung, walaupun itu tiang soleh, masuk dalam berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa syirik? Karena doa itu ibadah. Doa huwal ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu adalah ibadah. Kaidahnya, segala bentuk ibadah yang diserahkan pada selain Allah jatuh dalam perbuatan syirik. Inilah yang tadi diingatkan oleh para nabi.
Berarti ayat 96 tadi intinya ingin dapat berkah harus tinggalkan kesyirikan. Di samping jadikan itu terus ibadah, terus sholat, terus puasa, terus sedekah. Namun kunci utamanya itu adalah meninggalkan syirik. Meninggalkan apa? Syirik. Kalau syiriknya ditinggalkan, selamat. Ada perampok, ada pelacur, dia mungkin tidak berbuat syirik, dia masih bisa selamat. Namun kalau orang itu walaupun rajin sholat, namun dia berbuat syirik, tidak akan selamat. Yang penting itu adalah meninggalkan kesyirikan. Ya, yang penting itu meninggalkan kesyirikan. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi taufik dan hidayah untuk terus menjaga iman, untuk terus menjaga ketakwaan kita, dan terus kita mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat serta mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dibahas untuk subuh hari ini saking surat Al-A'raf ayat 96. Mungkin manfaat. Kita tutupkan yang doa kepada majelis. Semoga subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.